Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tukiem. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang kakek bernama Pak Wantoko. Badannya renta, rambutnya telah memutih, dan pakaian yang dikenakannya tampak usang. Setiap pagi, Pak Wantoko berjalan kaki menelusuri jalanan desa yang sepi, membawa sebuah kantong besar yang sudah usang, berisi barang-barang yang mungkin bisa dijualnya. Walau hidup dalam kekurangan, Pak Wantoko selalu tersenyum pada siapapun yang ditemuinya. Hari itu, Pak Wantoko memutuskan untuk pergi ke bank di kota untuk urusan yang sangat penting, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Setibanya di bank, Pak Wantoko merasa sedikit canggung. Dikenal sebagai orang miskin di desanya, ia tak bisa menghindari pandangan penuh rasa kasihan dari orang-orang sekitar. Pak Wantoko duduk di kursi tunggu, matanya sesekali memandang ke arah meja teller yang sibuk. Ia tak tahu bagaimana cara berbicara dengan petugas di sana, apalagi dengan penampilannya yang begitu lusuh. Saat akhirnya tiba gilirannya, petugas dengan cepat menatapnya, menggelengkan kepala dan menyuruhnya pergi. "Maaf, Tuan, Anda tidak bisa di sini," katanya dingin. Hati Pak Wantoko hancur. Ia merasa begitu dihina dan diperlakukan seperti sampah. "Mereka tidak tahu siapa saya," gumamnya dalam hati. Namun, meskipun kecewa, Pak Wantoko tidak pergi begitu saja. Ia tetap duduk di bangku dekat pintu, menunggu dengan sabar, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ia bukan hanya datang untuk urusan pribadi, tetapi karena ingin melakukan sesuatu yang lebih besar. Mungkin ini bukan saatnya, pikirnya. Namun, sebuah pertanyaan berputar dalam pikirannya, apakah penampilanku memang seburuk itu? Tiba-tiba, seorang pria berpakaian rapi mendekati Pak Wantoko. Wajahnya tampak familiar. "Pak Wantoko, apa kabar?" tanyanya, terkejut melihatnya di sana. Pak Wantoko mendongak dan melihat pria itu dengan ragu. "Anda, kenal saya?" tanya Pak Wantoko. "Tentu saja. Saya Robert, teman lama Anda, pemilik bank ini," jawab pria itu dengan senyum ramah. Ternyata, Robert adalah teman dekat Pak Wantoko dari masa muda, seorang yang telah sukses besar. Tanpa ragu, Robert mengajak Pak Wantoko masuk ke dalam ruangannya, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk urusan penting yang telah ia bawa. Setelah berbincang panjang, Pak Wantoko akhirnya menceritakan tujuannya datang ke bank. Ia ingin melunasikan seluruh hartanya, yang ternyata bukan hanya sedikit, untuk sebuah yayasan pendidikan yang ia bangun sejak dulu. Robert terkejut. Di balik penampilan lusuhnya, Pak Wantoko adalah seorang konglomerat yang selama ini hidup sederhana dan lebih memilih untuk menyembunyikan kekayaannya. "Saya tak ingin uang membuat saya sombong, Robert. Saya hanya ingin membantu mereka yang membutuhkan," kata Pak Wantoko dengan tulus. Robert tersentuh. Kisah hidup Pak Wantoko mengajarkan bahwa sejati kekayaan bukanlah materi, tetapi kebaikan yang kita bagi. Setelah berbincang dengan Robert, Pak Wantoko diundang untuk masuk ke ruang kantor pribadi sang pemilik bank. Begitu memasuki ruangan, ia merasa terkesima. Meja besar, rak buku yang teratur, dan kursi empuk menghiasi ruang itu. Robert mempersilakan Pak Wantoko duduk, lalu memanggil seorang pelayan untuk menyiapkan minuman. "Pak Wantoko, Anda pasti lelah setelah perjalanan jauh. Izinkan saya menyajikan teh hangat dan beberapa kue." Pak Wantoko tersenyum malu, merasa dihormati meski dengan penampilannya yang sederhana. "Terima kasih, Robert," jawabnya dengan suara pelan. Tak lama setelah itu, seorang pelayan datang membawa nampan berisi hidangan makan siang yang lezat. "Pak Wantoko, saya ingin Anda menikmati hidangan ini. Ini bukan sekedar jamuan, tetapi penghargaan kami untuk Anda," kata Robert dengan tulus. Pak Wantoko, meskipun merasa canggung, tidak bisa menahan rasa terharu. Ia bukan hanya diberi makan, tetapi diperlakukan dengan penuh hormat. "Saya tak pernah menyangka, Robert. Kehidupan saya begitu sederhana, namun Anda menghargai saya dengan cara yang sangat besar," ujar Pak Wantoko, suaranya sedikit bergetar. Ia merasa seolah-olah beban hidupnya terangkat sedikit demi sedikit. Sambil menikmati makan siang, Robert dan Pak Wantoko mulai mengobrol tentang masa lalu mereka.
Mereka mengenang zaman muda, ketika mereka sering bermain bersama, berburu ikan di sungai, dan berkelana tanpa tujuan yang jelas. Robert bercerita tentang bagaimana ia berhasil mendirikan bank besar ini, sementara Pak Wantoko menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh tantangan dan kesederhanaan. Dulu saya hanya seorang pemuda yang tak tahu apa-apa. Tapi saya selalu ingat nasihatmu, Wantoko. Jangan pernah sombong, jadilah orang yang rendah hati, dan lihatlah sekarang, saya tak pernah melupakan itu, ujar Robert dengan mata yang berkaca-kaca. Setelah makan siang, Robert membawa Pak Wantoko berkeliling kantor. Di sepanjang perjalanan, mereka disapa oleh staf bank dengan penuh penghormatan. Pak Wantoko yang biasanya hanya dikenal sebagai orang miskin, kini merasa seperti seorang raja. Beberapa pegawai mengangguk dan tersenyum padanya. Salah seorang teller bahkan dengan sungguh-sungguh mengatakan, "Pak Wantoko, kami mendengar banyak hal baik tentang Anda dari Pak Robert." Pak Wantoko hanya tersenyum, merasa terharu. "Saya tak pernah berpikir bisa dihargai seperti ini, Robert," katanya pelan. Robert hanya tersenyum. Ini adalah penghargaan yang layak Anda terima. Sebelum pergi, Robert mengajak Pak Wantoko ke balkon kantor yang menghadap ke kota. Mereka berdiri di sana, melihat pemandangan luas dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Robert menatap Pak Wantoko dengan penuh rasa hormat. "Pak Wantoko, hidupmu adalah pelajaran berharga bagi saya dan banyak orang. Anda mengajarkan kami bahwa kekayaan sejati bukan hanya uang atau harta, tetapi nilai yang kita bawa dalam hidup, kebaikan yang kita bagi kepada orang lain," ujar Robert dengan penuh emosi. Pak Wantoko menatap kota yang jauh di bawah, lalu berkata dengan bijak, "Robert, kadang kita lupa bahwa hidup ini lebih dari sekedar mencari uang. Kebaikan adalah investasi terbaik yang bisa kita buat." Setelah menghabiskan waktu bersama Robert di kantor bank, Pak Wantoko kembali ke desanya dengan hati yang penuh kebanggaan dan sukacita. Meskipun kembali hidup dalam kesederhanaan, ia kini merasa lebih dihargai daripada sebelumnya. Orang-orang di desa pun mulai memperlakukannya dengan berbeda. Menyadari bahwa di balik penampilan lusuhnya, ada seorang pria yang memiliki kebijaksanaan dan kebaikan hati yang luar biasa. Terkadang, kehidupan membawa kita ke jalan yang tak terduga. Dari orang yang dianggap tidak penting, kita bisa belajar banyak hal, pikir Pak Wantoko saat duduk di bawah pohon besar di halaman rumahnya. Kehidupan telah mengajarkan Pak Wantoko bahwa kebahagiaan sejati terletak pada bagaimana kita memberi, bukan pada apa yang kita miliki. Waktu terus berjalan, dan meskipun Pak Wantoko semakin menua, ia terus memberi kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan uang yang telah didonasikan, yayasan pendidikan yang ia dirikan berkembang pesat, memberikan kesempatan belajar bagi banyak anak-anak dari keluarga miskin. Robert sering mengunjungi desa Pak Wantoko, membawa bantuan untuk yayasan dan ikut berbagi ilmu dengan anak-anak. "Ini adalah warisan yang lebih berharga daripada apapun, Robert," kata Pak Wantoko suatu hari, sambil melihat anak-anak belajar di ruang kelas. "Saya mungkin sudah tua, tapi selama ada kebaikan yang tumbuh, hidup saya berarti." Pak Wantoko mengajarkan semua orang bahwa kekayaan yang sejati adalah mereka yang memberi, bukan menerima. Suatu sore, setelah makan malam bersama, anak Pak Wantoko, seorang pemuda bernama Joko, duduk di samping ayahnya di ruang tamu yang sederhana. "Ayah," kata Joko dengan wajah serius, "saya ingin belajar lebih banyak tentang ekonomi. Saya tahu kita hidup sederhana, tetapi saya ingin membuat sesuatu yang besar, seperti yang pernah ayah lakukan. Saya ingin tahu bagaimana cara membangun sesuatu yang bisa membantu banyak orang, seperti yang ayah lakukan dengan yayasan pendidikan." Pak Wantoko menatap anaknya dengan mata penuh kebanggaan, namun juga sedikit khawatir. "Joko, belajar ekonomi itu bukan hanya tentang uang. Ini adalah tentang memahami kehidupan, tentang bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Ini adalah pelajaran yang jauh lebih besar daripada yang diajarkan di sekolah." Pak Wantoko mulai mengajari Joko tentang ilmu ekonomi dengan cara yang tidak biasa. Setiap hari setelah bekerja, mereka duduk di beranda rumah, di bawah pohon besar yang rindang. Ekonomi bukan hanya angka dan rumus. Ekonomi adalah cara kita melihat dunia, cara kita merespons kebutuhan orang lain,
kata Pak Wantoko sambil memetik daun-daun kering dari pohon. Lihatlah petani di desa kita. Mereka mengeluarkan biaya untuk menanam padi, tapi hasilnya tak selalu pasti. Itulah risiko yang mereka hadapi. Ekonomi adalah tentang menghargai setiap usaha, setiap kerja keras yang dilakukan. Joko mendengarkan dengan penuh perhatian, mulai menyadari bahwa ekonomi bukan hanya tentang keuntungan materi, tetapi tentang memahami alur kehidupan. Suatu hari, Pak Wantoko membawa Joko ke pasar desa. Di sini, kita bisa belajar banyak tentang ekonomi, katanya. Mereka berjalan di antara pedagang yang menawarkan berbagai barang. Pak Wantoko berhenti di sebuah warung kecil yang menjual sayuran. Coba lihat, Joko. Harga sayuran di sini bukan hanya ditentukan oleh biaya modal, tetapi oleh hubungan antara pedagang dan pembeli, kepercayaan yang dibangun, dan kebutuhan masyarakat sekitar. Pak Wantoko membeli seikat sayuran, dan kemudian berbicara kepada pedagang dengan sopan. Satu hal yang paling penting dalam ekonomi adalah kepercayaan. Tanpa itu, tak ada bisnis yang bisa berjalan dengan baik, tambahnya. Joko mulai menyadari bahwa dalam ekonomi, hubungan antar manusia dan integritas jauh lebih penting daripada sekadar keuntungan. Beberapa bulan kemudian, Joko memutuskan untuk memulai sebuah usaha kecil di desa. Ia membuka toko kelontong sederhana yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Namun, yang membedakan tokonya dengan yang lain adalah cara ia berinteraksi dengan pelanggan. Joko selalu mendengarkan kebutuhan mereka dan memberikan harga yang adil. Ayah selalu bilang, ekonomi itu tentang hubungan, bukan hanya angka. Saya ingin pelanggan merasa dihargai, bukan hanya membeli barang, pikirnya. Tak lama setelah toko itu dibuka, bisnis Joko mulai berkembang. Pelanggan datang dengan senang hati, bukan hanya karena harga yang terjangkau, tetapi karena kepercayaan yang ia bangun. Suatu malam, Joko duduk bersama Pak Wantoko di depan rumah mereka, berbincang tentang perjalanan bisnisnya. Ayah, saya sudah mulai mengerti. Ini bukan hanya soal mendapatkan keuntungan, tapi soal bagaimana kita bisa membantu orang lain. Seperti yang ayah ajarkan, dengan menolong orang, kita tidak hanya memberikan apa yang mereka butuhkan, tetapi juga membuka jalan untuk kebaikan yang lebih besar. Pak Wantoko tersenyum, matanya berbinar. Itulah yang saya maksud, Joko. Ekonomi itu bukan hanya tentang menghitung uang yang kita punya, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi tanpa mengharap sesuatu kembali. Kita tidak bisa mengubah dunia dengan uang, tapi kita bisa mengubah hidup orang dengan kebaikan. Beberapa tahun setelah toko kelontong Joko berkembang pesat, ia memutuskan untuk mendirikan sebuah lembaga pelatihan ekonomi di desa. Dengan bantuan yayasan pendidikan milik ayahnya, Joko mulai mengajarkan anak-anak muda desa tentang ekonomi, kewirausahaan, dan bagaimana membangun usaha dengan integritas. Ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang yang ingin tahu cara membangun sesuatu yang berguna, ujar Joko pada Pak Wantoko, yang merasa sangat bangga. Sekarang saya mengerti, Ayah. Kebaikan dan ilmu yang Ayah berikan kepada saya bukan hanya untuk saya saja, tapi untuk semua orang. Pak Wantoko tersenyum dengan bangga. Kau sudah belajar, Joko. Ini adalah warisan yang lebih berharga daripada apapun. Seiring berjalannya waktu, desa tempat Pak Wantoko tinggal menjadi lebih maju. Banyak orang yang terinspirasi oleh filosofi ekonomi yang diajarkan oleh Pak Wantoko dan Joko. Usaha-usaha kecil berkembang, dan anak-anak muda mulai membangun karir mereka dengan cara yang lebih bijak, berfokus pada memberi kepada orang lain. Pak Wantoko, meskipun sudah tua, merasa puas melihat anaknya Joko melanjutkan warisannya, mengajarkan nilai-nilai yang lebih besar dari sekadar angka dalam buku besar. Kami tidak hanya membangun ekonomi, kami membangun kehidupan, kata Joko pada sebuah pertemuan desa. Warisan Pak Wantoko terus hidup dalam setiap langkah yang diambil oleh orang-orang yang terinspirasi oleh kebijaksanaannya. Joko mulai membuktikan bahwa ajaran ayahnya bukan hanya sekadar filosofi, tetapi suatu prinsip hidup yang dapat diterapkan di dunia nyata. Toko kelontong kecil yang ia dirikan kini berkembang pesat. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Joko memutuskan untuk memperluas bisnisnya. Dengan modal yang diperoleh dari usaha yang sudah berjalan,
Ia membuka cabang pertama di kota besar. Tentu saja, tantangan yang ia hadapi jauh lebih besar. Namun, Joko selalu mengingat pesan ayahnya, ekonomi bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi bagaimana kita dapat memberi manfaat kepada banyak orang. Dengan prinsip itu, Joko memulai perjalanan baru dengan tekad yang lebih kuat. Setelah membuka cabang pertama di kota besar, Joko mulai membangun jaringan dengan pengusaha lain. Ia bertemu dengan berbagai investor dan mentor yang membantunya mengembangkan bisnis. Namun, meskipun bisnisnya berkembang pesat, Joko tetap menjaga prinsip yang telah diajarkan oleh ayahnya. Memberikan kualitas terbaik, membangun hubungan yang saling menguntungkan, dan tidak pernah mengecewakan pelanggan. Di tengah persaingan yang ketat, Joko tetap memilih untuk berfokus pada pelayanan, kepercayaan, dan kejujuran. Keputusannya untuk selalu transparan dan tidak mengejar keuntungan, sesaat membuatnya mendapat dukungan luas dari pelanggan dan mitra bisnis. Dalam waktu singkat, bisnis Joko mulai dikenal di seluruh kota besar. Setelah beberapa tahun beroperasi di kota besar, Joko memutuskan untuk meluaskan jangkauannya ke berbagai kota di seluruh Indonesia. Melalui keberhasilan cabang-cabang yang ia buka di beberapa kota besar, Joko berhasil memperkenalkan bisnisnya ke tingkat nasional. Bisnis yang awalnya hanya sebuah toko kelontong kecil di desa, kini menjadi jaringan besar dengan ribuan pelanggan di seluruh negeri. Joko tidak hanya memperluas usaha, tetapi juga menciptakan peluang bagi banyak orang, membuka lapangan pekerjaan, dan mengembangkan ekonomi lokal. Setiap keputusan yang ia ambil berlandaskan pada nilai-nilai yang ia terima dari ayahnya. Berbisnislah dengan hati, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Dengan pendekatan ini, bisnis Joko tak hanya sukses, tetapi juga membawa perubahan positif di sekitarnya. Namun, sukses yang diraih tidak datang tanpa tantangan. Joko harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan besar lainnya yang juga mengincar pasar yang sama. Di tengah tekanan tersebut, ia mulai merasakan dilema dalam mempertahankan nilai-nilai yang telah ia bangun. Suatu hari, setelah melakukan pertemuan dengan beberapa investor besar yang menawarkan dana besar untuk ekspansi lebih cepat, Joko merasa cemas. Mereka menginginkan perubahan besar dalam manajemen dan operasional yang bisa mengurangi biaya. Namun, Joko tahu bahwa mengorbankan kualitas demi keuntungan cepat akan merusak reputasi yang telah dibangun selama ini. Setelah malam yang panjang penuh pertimbangan, Joko memutuskan untuk tetap pada prinsipnya. Saya tidak akan menjual nilai-nilai yang saya pelajari dari ayah saya hanya untuk uang, katanya dengan tegas kepada para investor. Keputusan itu ternyata membawa dampak yang lebih besar. Banyak pelanggan yang menghargai komitmen Joko terhadap kualitas dan pelayanan, dan bisnisnya terus berkembang, meski dengan kecepatan yang lebih stabil. Seiring berjalannya waktu, bisnis Joko tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga mendapatkan pengakuan di dunia internasional. Ia menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat dan mengedepankan prinsip bisnis yang berkelanjutan. Salah satu penghargaan yang paling berkesan baginya adalah penghargaan kewirausahaan sosial yang diberikan oleh pemerintah, yang mengakui dampak positif dari bisnisnya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Di sebuah acara penghargaan, Joko berdiri di panggung, menerima penghargaan tersebut, dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang paling berpengaruh dalam hidupnya, ayahnya. Semua ini bukan hanya karena saya. Saya berdiri di sini karena pelajaran yang saya terima dari seorang pria sederhana yang mengajarkan saya bahwa dalam setiap bisnis, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberi lebih banyak kepada orang lain. Seluruh ruangan berdiri memberikan tepuk tangan. Joko kini memimpin sebuah perusahaan besar yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Namun ia tak pernah melupakan akar dari semua kesuksesannya. Setiap tahun, Joko kembali ke desa tempat ayahnya tinggal, untuk memberikan pelatihan dan motivasi kepada para pemuda di sana. Ia membuka program kewirausahaan yang membantu anak-anak muda belajar tentang ekonomi dan bisnis dari sudut pandang yang lebih manusiawi. Saya ingin mereka tahu bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi dari sejauh mana kita bisa memberikan manfaat untuk sesama, kata Joko kepada para peserta pelatihan. Dalam setiap sesi, Joko selalu bercerita tentang ayahnya, Pak Wantoko, yang meskipun miskin,
namun memiliki kekayaan yang jauh lebih berharga: kebijaksanaan, kebaikan hati, dan kemurahan hati. Kini, Joko tidak hanya mewarisi bisnis ayahnya, tetapi juga semangat untuk terus berbagi kebaikan. Saat Pak Wantoko sudah lanjut usia dan jarang keluar rumah, Joko sering mengunjunginya dengan membawa kabar baik tentang perkembangan bisnis dan berbagai proyek sosial yang ia jalankan. Suatu hari, ketika Joko duduk di samping ayahnya di rumah, Pak Wantoko menatap anaknya dengan penuh kebanggaan. "Kau telah melampaui apa yang aku impikan, Joko. Tidak hanya karena bisnis yang sukses, tetapi karena kau tetap setia pada prinsip-prinsip hidup yang benar. Kau telah mengajarkan dunia apa yang sebenarnya penting." Joko menggenggam tangan ayahnya dengan lembut. "Ayah, semua ini karena ajaranmu. Saya hanya meneruskan apa yang kau mulai. Kebaikan yang ayah tanamkan kini tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar." Tamat. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.